Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Lagi Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita mulai pelayanan kita, ibadah kita pada pagi hari yang indah ini, kembali kami informasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, khususnya yang hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita boleh tetap menggunakan masker dengan cara yang baik dan yang benar, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tidak bersalam-salaman dan tidak menggeser-geser kursi. Kami juga informasikan bahwa untuk sementara waktu di Gereja Tiberias Indonesia tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu, sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada pagi ini semuanya, Tuhan Yesus yang berkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan, untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Ini yang kami tahu ya Bapa, bahwa Engkaulah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Lebih
sungguh lagi, sama-sama kata. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Bapa, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami boleh sangat menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Inilah pujian dan sembah kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mari bangkit berdiri. Siapkan hati menyembah Yesus kita yang luar biasa. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Lebih sungguh lagi gereja Tiberia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian dan sembah kami Tuhan. Oh, kami sembah. Kami naikkan sembah dan pujian kami Tuhan. Hosana. Segala kekuatan kami
Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Bapa. Bersama dengan Tuhan Yesus kami boleh cakap menanggung segala perkara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik. Engkau Tuhan Yesus Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, sukacita damai sejahtera ada di tempat ini. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah sukacita yang kudus dari mimbar ini saudara. Haleluya. Pujian kita ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama bangkitkan rohmu, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari
kepala kita saudara. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita Tuhan pada pagi hari ini saudara. Hanya nama Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini. Sama-sama bangkitkan rohmu. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hey. Sama-sama kita bangkitkan roh kita, serukan namanya yang luar biasa. Bangkitkan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeta. Kita buat iblis gemeta. Mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, bangkit, surga nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu katakan kita buat. Kita buat iblis gemeta, mengalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya satu nama. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa dong bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk. Silakan kembali duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, tenangkan hati kita, bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hanya nama-Mu lah yang berkuasa di muka bumi ini. Nama yang sanggup melakukan segala perkara. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami telah menyembah Engkau, kami telah terima mujizat-Mu, bahkan kami telah bersorak-sorai ya Bapa. Maka inilah saatnya Tuhan kami akan duduk diam, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau berbicara melalui hamba-Mu yang terkasih, Kepala Sidang Gereja TBS Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Firman-Mu digenapi melalui hamba-Mu, bukan hamba-Mu lagi berbicara, tapi Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Agar pelayanan hamba-Mu membawa berkat yang luar biasa,
membawa efek yang luar biasa dalam hidup kami. Hidup kami dikuatkan, sakit penyakit kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disambut di tengah-tengah kami ya Bapa, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Mariaji dan Ibu Pendeta Darmiti Mariaji. Sebab Kau layak kudus Tuhan, layak kudus, layak disembah. Berdoa. Kami muliakan, kami sembah Allah kami yang ajaib, yang berkata, Aku Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka Engkau berkata akan hadir bila 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Engkau memberkati mereka, bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari penderitaan, bahkan bebaskan mereka dari kutuk penyakit. Kami berdoa, asai online ke setiap rumah tangga yang itu asali, Engkau hadir memberkati mereka semua, Tuhan, akan mereka yang menyaksikan itu asali, Engkau berkati akan mereka semua, akan terhindar dari maut, terhindar dari virus corona, akan mereka menjadi warga surga, warga mereka akan mencabut segala penyakit dan penderitaan, akan mereka akhir zaman akan Engkau bangkitkan, akan menuju awan masuk kerajaan surga, dan mereka semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Akan mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Hari ini saya akan khotbah dengan tema maut saya satu langkah hidup kita. Karena hari ini sedang saya ikuti sana, ada seorang yang saya kenal baru ke rumah sakit, pulang sehari langsung bisa mati. Orang yang cuma ingin beli makanan sukanya, cuma beli makanan, ada berbulan-bulan tidak keluar, beli makanan take away, juga mengalami maut. Betapa mengerikan zaman sekarang. Maka saya beri tema, Alkitab mengatakan maut itu hanya satu langkah. Maka kita jaga agar Anda tidak mengalami maut, penderitaan. Maut dalam arti kan negatif, semua negatif.
Tapi Anda yang pegang Yesus, Anda percaya Yesus yang gantikan maut atas Anda. Yesus yang gantikan Anda agar Anda tidak mengalami kutuk penyakit, agar Anda tidak mengalami penderitaan, agar Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Maka hari saya akan ubah agar terhindar dari maut. Yang pertama yaitu bahwa kita ini harus hidup yang suci, yang kudus. Sebab tanpa kudusan tidak suruh agar menyatalah. Yang kedua, kita harus ada minyak. Maaf saudara, kalau saya ini diajari Tuhan langsung berkali-kali tentang minyak. Anda baca Alkitab, Anda mungkin lupa bahwa bisa terhindar dari maut ada minyak urapan. Tuhan pun mengatakan yang masuk surga harus beli minyak dari Tuhan. Maka kadang-kadang saya tidak tahu kenapa orang mengatakan kadang-kadang itu tidak percaya minyak urapan, pada Alkitab mengatakan manusia susah, yang satu dosa hilang kemuliaannya, kembalikan kemuliaannya satu tuh. Hanya dengan minyak urapan lagi kembalikan Anda mulia. Anda yang jatuh dosa itu hilang kemuliaan. Untuk kembali mulia satu, Anda terima minyak urapan. Dan zaman akhir lubang itu Anda harus terima tubuh Yesus. Kemudian Anda harus cari rumah di surga. Tuhan nyediakan rumah surga. Anda mungkin pernah baca buku Dr. Coletson yang tinggal di Brasil. Dia bisa luar biasa, Dr. Coletson. Maka dia minta ditaruh di lapangan. Dia bilang 7 hari akan di surga. Minta dijaga aja. Dan betul dia 7 hari di surga. Tuhan Yesus menyediakan rumah. Kesaksian dia yaitu Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita surga. Kemudian apa? Yaitu bahwa Anda harus tahu kerajaan surga nyangkut mujizat. Maka Anda perlu mujizat. Tuhan mengatakan apa? Percaya kepada aku, dapat berbuat seperti aku. Jadi betapa indahnya Anda percaya Yesus tapi dengan iman yang teguh bahwa dia yang punya surga. Maka Anda akan diberi kuasa, termasuk ada sarana ke surga, termasuk ada kuasa besar. Kita baca sekarang ya, mau satu langkah yaitu 1 Samuel 1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Jadi Anda perhatikan, kalau saya kadang menangis, ternyata apa? Ya tahun lalu ada seorang khotbah di mimbar jatuh mati. Saya kemana apa? Ada pendeta yang khotbah jatuh mati, direkam ada di media, di TV Anda. Maka saya akan mengajar Anda bagaimana Anda surga. Ada ayatnya di Alkitab. Jadi saya tidak ada masa ada minyak urapan dan sebagainya. Maka termasuk Tuhan mengajar apa? Berbagai orang suci hatinya akan menyatalah. Dan orang suci menjadi warga surga. Maka orang warga surga, saya pernah khotbahkan jadi bahwa berbagai Anda jadi warga surga. Kenapa? Anda berkuasa atas setan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang. Yaitu, jangan berbahagia karena kamu menang atas setan, tapi berbahagialah Anda menjadi warga surga. Artinya apa? Anda jadi warga surga, menang atas setan. Saya diajari Tuhan yang indah-indah, bagaimana orang ke surga, bagaimana orang neraka dan sebagainya. Diajari langsung Tuhan sampai detail. Cara ngubur pun saya diajari Tuhan. Jadi, kita harus suci. Pikiran, saya punya perintah dari Tuhan waktu saya diundang ke surga. Pasti kamu kembali ke bumi. Kamu surga manusia harus suci pikirannya. Perkataan buat kita. Jadi kita harus hidup yang suci agar Anda bisa masuk kerajaan surga. Tuhan yang ngantar langsung pada saya. Jadi saya punya tugas menyerukan Anda untuk suci berpikir, berkata. Tuhan tahu segala pikiran kita. Tuhan tahu rencana Anda. Bahkan masa lalu pun, karena apa? Masa saya umur 10 tahun dituntut. Saya dituntut ucapan saya. Padahal sekali lagi, masa saya umur kurang lebih 10 tahun,
dituntut ucapan saya yang sangat berat. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, perkataanmu, ada direkam segala perkataanmu. Maka jangan dusta. Ini bukan apa? Orang dusta pun anak setan. Orang dusta, suka dusta, orang lupa. Orang dusta jarang ke surga. Ada penutup Alkitab tuh, orang suka dusta tidak masuk surga. Orang suka lupa zairan. Orang bisa dusta, bisa nipu, dan sebagainya. Maka kita harus suci. Maka sejak zaman Daud, yaitu bagaimana menghadap Tuhan. Yaitu kita baca di dalam Mazmur 24, 34. Anda perhatikan, untuk menghadap Tuhan harus suci. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan bagaimana kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita berani berdiri di depan Tuhan. Jadi tuntut Anda harus hidup suci, juga tidak dosa, tidak sumpah palsu. Artinya apa? Bahwa ucapan kita, mulut kita direkam di surga. Hati-hati. Maka kalau saya serukan selalu rekan-rekan pendeta jangan sampai dusta, karena dusta itu mbak maut. Sekali lagi, orang dusta mbak maut. Anda lupa, orang dusta anak iblis. Maka orang dusta seperti singa dipakai setan, mengaum-ngaum untuk apa? Telan orang yang ditelannya. Tuhan perintahkan saya nyerukan pada Anda harus suci pikiranmu, perkatamu, berbaru. Tapi orang lupa menghadap Tuhan perlu minyak urapan. Maka yang perlu minyak urapan yaitu terhadap di Mazmur 23, 5. Anda perhatikan, menghadap Tuhan perlu ada minyak urapan. Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan intinya, diurapi Tuhan. Anda kalau baca di Alkitab ada huruf besar. Tuhan urapi sendiri Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dikatakan apa? Diurapinya oleh Tuhan sendiri, diurapinya untuk apa? Intinya sepanjang masa Anda diam di rumah Tuhan. Kan luar biasa ada minyak. Maka saya pelajari bagaimana ke surga. Termasuk saya baca dari kitab Henok itu ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Maka saya cari, Tuhan ngasih tahu cari Henok buku di Yahudi kuno. Maka saya baca Henok itu pernah ke surga, ditolak Mikael, kamu belum urapi minyak. Tuhanmu Allahmu minta kamu urapi minyak dulu baru ke surga. Saya pernah baca buku yang saya bantu demikian indah, cari buku-buku yang bagaimana orang ke surga. Karena saya sejak remaja ingin ke surga. Betapa indahnya Tuhan saya dapat buku yang mengatakan Henok ke surga ditolak Mikael. Allahmu tidak terima kamu karena kamu belum urapinya. Maka Henok kembali ke bumi diurapinya. Baru kemudian suatu hari setelah diurapinya, saya baca sendiri, dia masuk surga, diterima surga. Jadi konteks ayat tadi di dalam Daud juga diurapinya oleh Tuhan. Dikatakan apa? Enggak miskin, ada hidangan cukup, Anda diberi kemurahan, kebajikan, Anda hidup yang bijaksana, yang baik dan sebagainya. Yang utama sepanjang masa diam di rumah. Itulah intinya. Mari kita berjuang untuk sepanjang masa keluargamu agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kan indah, hanya ada
Maka Anda jangan ngerti saya nggak usah korban minyak. So. Anda nanti dicita Tuhan kalau Anda ngina minyak berapa sekali. Kalau Anda kritik minyak berapa, Anda cita Tuhan terang. Kenapa? Ada minyak, Anda tidak ada kemuliaan, nggak ada minyak. Anda seperti zaman Adam dan satu dosa. So. Maka untuk kembalikan Anda mulia, Alkitab mengatakannya satu, ada minyak urapan. Dan ayat tadi nggak berapa, ada minyak diurapi, Anda sepanjang masa diam juga. Yang ngomong bukan saya, so. Yang ngomong Alkitab, yang ngomong zaman Daud diurapinya, dia pun jadi raja diurapinya. So. Jadi hati-hati, so. Jangan menganggap itu minyak itu sesat, dan jangan kalau Anda katakan sesat, Anda bisa cita Tuhan terus saat tidak. Kenapa? Karena Anda nggak ada minyak, Anda kalah setan. Setan dikalahkan orang warga surga. Sarana apa? Ada minyak. Orang warga surga diurapi minyak untuk jadi warga surga. Maka yang pertama mari kita hidup suci, yang kedua kita ada minyak urapan untuk sepanjang masa diam di Tuhan. Jadi yang ketiga, mari kita cari masuk. Ada di bumi perlu minyak, perlu rumah, tapi di surga ada minyak. Maka kita, Anda perlu minyak, perlu cari Tuhan, perlu apa? Minta rumah, nggak usah malu-malu. Tuhan, aku, misalkan Anda nggak punya rumah di bumi, Tuhan, hamba tidak punya rumah di bumi, tapi hamba doa ingin punya rumah di surga, gampang saja di sedangkan rumah besar di surga, so. Saya nggak dosa, bukan dosa. Ibu saya pernah minta ke surga, so, bersama saya. Kecil. Ibu saya di surga punya rumah besar, so. Jadi tunjuki rumah saya di surga, so. Jadi kita baca sekarang yaitu di Yohanes 14, di mana Tuhannya dengan rumah bagi Anda. Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Tuhan kasihkan dan pernah datang ke dunia, nebus dosa Anda. So. Kita ini Alkitab mengatakan di hukum Taurat lama, kalau orang dihukum mati disalibkan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia disalibkan. Maka kita orang Kristen percaya salib Yesus. Kenapa? Tuhan disalibkan ganti kita. Sekali lagi pertama beritain, Tuhan Yesus mengganti kita. Karena hukum Tuhan mengatakan orang dihukum mati itu disalibkan, so, ditumbak, digambarkan. Maka kita nggak usah malu pakai salib, karena tandanya Anda ingat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nebus kita. Betapa kita ngusul. Anda ingin tahu kenapa saya dipilih Tuhan? Saya setelah membaca Injil, so, saya menangis sama betapa kasih Tuhan pada kita. Kita seharusnya disalibkan berita. Tuhan gantikan Anda ditumbak, ditikam sekali lagi. Tuhan gantikan Anda, yaitu di dalam kitab Ulangan 21 digambar apa? Orang dihukum mati disalibkan. Maka Yesus datang ke dunia, so, yaitu mengganti kita, so. Mengganti kita untuk disalibkan, so. Ada kita, Tuhan tidak punya atas kita lagi, karena kita, Anda percaya Yesus, Anda milik Tuhan. Anda boleh tanya, maka Anda jangan mau tak Anda dua perlu Tuhan apa betul? Oh, surga gampang aja. Tuhan kami ingin surga. Apa betul yang ingin surga? Apa Tuhan surga? Anda jangan mau tak. Anda tanya Tuhan kalau saya mau tak. Anda tanya saya pun dulu nggak percaya Yesus. Keluarga saya nggak seorang pun percaya Yesus. Keluarga ibu nggak ada percaya Yesus. Kita betul-betul dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Jangan aneh, kenapa? Kami rindu ingin ke surga. Rindu ingin punya rumah di surga. So. Jadi kerinduan Anda
iman Anda sudah punya iman ke surga, maka mari kita renungkan bahwa Anda berjuanglah bersama-sama untuk punya rumah di surga. Maka Anda indah, saya punya tugas pada Anda yang punya rumah di surga. Jangan menganggap saya salah. Saya diberi Tuhan kenapa? Sejak kecil saya ingin nolong orang lain. Saya tidak mikir pribadi saya. Saya ingin nolong orang lain, berjuang orang lain, bahkan mau ke neraka untuk Anda. Maka adanya saya diberi kuasa, diberi tugas membawa Anda ke Maha Suci, ke ruang suci, untuk apa? Terima rumah di surga. Anda tiba soalnya awet muda. Maka Alkitab juga mengatakan yang ada minyak jadi mempelai Kristus. Maka bagi Anda dan saya betul berjuang agar Anda diam di rumah Tuhan. Sepanjang kalau Daud mengatakan apa? Diurapi Tuhan dengan minyak, dia di rumah sangsa, Henok pun ke surga. Ada minyak urapan, maka Tuhan Yesus berkata, beri daripadaku minyak untuk melihat kemuliaan Allah. Di surga ada pesta. Kalau pesta kan Anda bisa berada ketemu orang. Hanya Anda perlu minyak urapan untuk memandang kemuliaan Tuhan yang katakan, beri daripadaku minyak urapan. Untuk apa? Memandang kemuliaan, saling memandang kita di surga. Maka juga termasuk dalamnya, yaitu kita bisa mujizat. Orang suka lupa bahwa kita ini, Tuhan mengatakan apa? Barang saya percaya kepadaku, ya percaya aku. Lebih dari itu, jam itu kan belum ada rekaman seperti ini, belum ada HP, hadapan. Maka Tuhan mengatakan lebih dari itu, ya saya pernah 2 orang untuk di Amerika telepon, mau divonis mati. Saya bilang kamu ada sakit menyanggur, kamu bebas waktu. Betul mengatakan, sudah saksi di Jakarta, atau di Australia, atau di Paris. Saya bertanya, kalau Tuhan mengatakan lebih dari itu, jangan dulu belum ada HP, belum ada telepon, belum ada online seperti ini, maka saya doa berkali-kali. Orang juga acara seperti ini, ada orang Malaysia, satu keluarga datang, dia sembuh, cuma pegang TV acara saya, dia harusnya operasi ginjal. Dia langsung keluarga minta diperiksakan apa, karena ginjalnya bocor, pegang TV asal saya, dia sembuh. Satu keluarga datang ke Jakarta minta diperiksakan apa, karena lihat dari orang lihat mujizat saya bisa percaya. Kenapa? Karena dokter mengatakan dioperasi ginjalnya kan menderita. Tapi cuma pegang TV acara saya, satu keluarga ke Jakarta buat minta dibaptis karena mengalami istri. Dan Yesus itu ngajar apa? Percaya Tuhan itu dapat berbuat seperti Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Maka Anda percaya mujizat, termasuk ibadah Anda. Percaya mujizat bisa masuk surga. Maka kita baca Tuhan ngajar apa? Yang percaya mujizat, Anda pun diundang surga. Kita baca di sini di Matius 8:13. Sekali lagi ada mujizat masuk surga. Yang Anda punya iman tadi, mujizat menyangkut keselamatan, mujizat menyangkut kerajaan surga, mujizat menyangkut Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga.
sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan ini kenapa ada orang bilang kerajaan Surga tidak ada hubungan mujizat. Sengaja saya ini bahwa hal kerajaan Surga nyangkut kuasa, nyangkut urusan. Kenapa Tefas maju, di mana maju, di mana orang berusaha. Kenapa mujizat? Orang diponis mati 2 minggu, saya doakan sekali sembuh. Kasih menyangkut sembuh. Tuhan gambarkan orang Romawi, seorang perwira yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan ini datang ke rumahnya. Perwira mengatakan Tuhan tidak layak ke rumahku. Dia punya iman gede. Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku Anda gambarkan. Dia percaya satu kata ucapan Tuhan. Dia percaya sebagai Allah, sebagai saudara yang imannya gede semua. Percaya. Oh Tuhan satu kata enggak ketemu orangnya, satu kata dia bukan pasti sembuh dan betul sembuh karena iman dia gede. Gede sekali kalau percaya satu kata ucapan Tuhan, karena itu hanya Allah yang satu kata ucapannya penuh kuasa. Wah, Tuhan ngasih berkat apa? Nanti zaman akhir kamu makan minum bersama Abraham, Yakub di surga. Jadi Tuhan ngasih istilah apa? Yaitu kalau Anda ke surga, nanti pesta di surga bersama Abraham, Yakub, juga kontak orang kaya yang orang miskin masuk ke surga, juga mengatakan orang miskin di surga, yaitu dibangun Abraham. Artinya pesta di surga. Maka Anda perhatikan bahwa ada mujizat iman Anda. Saya punya iman ada kuasa karena Tuhan yang ngomong pada saya, aku beri kuasa. Sebelum saya baca kitab di langit ditulis, pasti aku beri kamu kuasa kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dari saya ini dulu belum baca kitab ditulis jangan juga, aku beri kamu kuasa kepada Allahmu yang tidak kamu kenal. Saya belum baca kitab di langit itu, pasti kamu sebagai gembala yang kuasa besar, maksudnya bukan orang yang ada benda, maksudnya sangat sederhana. Kalau di kubur pakai minyak, Tuhan yang ngomong. Kalau Anda tertawa pakai minyak di kubur, Anda tertawakan Tuhan. Anda nggak bisa ke surga kalau Anda menghina Tuhan, menghina ucapan Tuhan Yesus. Jadi Anda kalau hidupmu baik, hidup suci, Tuhan akan jumpai Anda. Tuhan Yesus akan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka kita jaga hidup kita, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita baca sini yaitu di bagaimana Anda nyembah Tuhan di Roma 12 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi saya sampaikan kenapa Yesus salibkan di atas kayu salib, karena nebus dosa Anda. Jadi Allah pun kalau sudah berfirman juga akan cabut, tapi Tuhan penuhi. Karena Tuhan Allah sudah berfirman, orang dikutuk dosa maut mati disalibkan, maka terpaksa Tuhan Yesus datang ke surga, yaitu disalibkan untuk kita. Maka tubuhnya ditumbak tikam disalibkan. Maka itulah orang Kristen pakai salib, karena memenuhi hukum Tuhan yang orang dihukum mati dosa disalibkan lagi. Anda perlu tahu
kenapa orang Kristen bersalib? Yaitu itu tanda keselamatan. Tanda kita ditebus. Yesus turun dari surga turun ke dunia untuk memenuhi hukum Taurat, memenuhi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pun ditepati. Maka Anda pun menepati firman Tuhan. Yesus salibkan nebus dosamu. Artinya apa? Artinya Anda, yaitu tubuhmu bukan milik Anda lagi, sudah diganti di atas kayu salib. Maka jangan malu pakai salib. Jangan malu. Karena salib saya hilang, saya lama nggak pakai. Saya pikir mau beli yang baru. Sekali lagi, maka Anda perlu tubuhmu disucikan. Ibadahmu yang sejati, nyerahkan tubuhmu. Karena Anda sudah tebus. Yesus salibkan untuk Anda. Sekali lagi, Anda kenapa perlu salib? Karena Yesus disalibkan untuk Anda dan saya. Yaitu, dia akan di mahkota duri. Saya dulu pernah minta pensiun pada Tuhan. Tuhan hamba sudah 30 tahun lebih minta pensiun. Saya orang aneh, saya minta pensiun pada Tuhan. Tuhan datang mahkota duri. Masa Parsi lihat, ini khususnya untuk kamu. Apa saya harus melayani yang betul. Ini betul. Saya nggak boleh pensiun. Jadi saya ini pendeta di persatuan. Jadi pendeta di persatuan, jadi saya ini pendeta yang benar. Jadi pendeta pun ditulis di langit sebelum masa kitab. Jadi pendeta pun di persatuan. Kalau nggak jadi pendeta, saya di neraka. Saya kalau nggak jadi pendeta, dibawa ke neraka malaikat. Kalau nggak ikut Yesus, saya di neraka. Maka saya pendeta yang di persatuan. Maka termasuk dituntut berani sampai mati. Maka Anda juga menyerahkan tubuhmu, bukan milikmu lagi. Sudah ditebus di atas usia, maka Anda hargai karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang ditubuh. Hargai tubuhmu, jangan zina, jangan cabul. Kalau Anda zina cabul, Anda ibadah yang sejati itu menyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Jadi kesimpulan ibadah yang sejati adalah nebus, yaitu Yesus nebus kita. Maka kita serahkan tubuh kita, bukan milik kita lagi, milik Tuhan Yesus. Maka mari jaga hidup kita. Kalau Anda tepati firman Tuhan ini, maka Anda rasakan di surga akan bangkit lagi utuh, awet muda lagi. Tiba-tiba mempelai awet muda di surga. Anda awet muda bersama saya. Tapi kalau Anda rela taman dirinya, oke, nggak apa-apa. Tapi waktu Anda mati, umur 60-70 tetap umur seperti itu tuh. Tapi Anda kan ingin awet muda di surga. Ya caranya apa? Ada mie urapan, ada anggur, ada mie anggur, nggak dirusakan termasuk tubuhmu. Tidak dengan setan. Sebagai penutup kita tutup firman ini di Lukas 12, 20-21. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda boleh saja kaya tapi jeripaya sendiri. Tapi jangan sampai curi, nipu. Banyak saya kenal orang-orang kaya, teman yang kaya, bahkan cuma tiba-tiba gak jujur dagangnya, atau nipu gereja. Ada yang kaya, curi uang gereja ada. Saya nangis itu, ada. Maka jangan pernah gini karena nipu atau curi. Apa gunanya tidak punya dunia isi hilang nyaman kan? Maka mari kita juga hidup jujur. Jangan nipu, jangan curi. Apa guna kamu punya dunia isinya hilang nyamuk? Maka minggu lalu saya sampaikan apa gunanya punya dunia isinya hilang nyamuk? Maka kita ini, saya selalu bilang pada rekan pekerja, yaitu apa? Kita ini pegawai Tuhan, jangan minta-minta. Kalau minta uang orang lain, Anda salah. Kita pegawai Tuhan, minta pada Tuhan langsung, maka Anda diberi anak Tuhan.
aturkan berita pakai Tuhan. Anda pasti cukupi sebagai Tuhan. Saya sampaikan, Tuhan akan cukupi keluhan kita. Maka jangan meyakini akan ada beberapa orang yang dicuri uang kejahatan. Betapa mengerikan. Maka mari kita hidup yang suci kudus segabat kita. Saya rindu Anda semua jadi warga surga. Agar Anda semua diam di rumah Tuhan semangsa. Amin. Saya serahkan pada. Puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur, yang beribadah pada pagi hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati kita sebentar juga akan seperjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pagi hari ini bersama-sama saudara melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Saya rindu mengajak saudara sedikit membuka satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua pada pagi hari ini agar menjadi berkat bagi saudara dan saya setiap kita. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan baca ayat 1 sampai 3, nanti ayat 4 dan 5 kita semua akan baca bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab langsung dibuka, saudara yang di live streaming, saudara yang di Gading Nias, bahkan saudara mungkin yang lihat firman dari HP langsung diketik 1 Petrus 2 sekali lagi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan baca 1 sampai 3, 4 dan 5 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4 dan 5 bersama-sama Tiberias kita baca 1, 2, iya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang batu yang hidup. Haleluya. Sesuai dengan apa yang barusan kita baca dan kita dengar. Ya, firman Tuhan katakan bahwa apa sih, mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apa sih batu hidup atau batu yang hidup? Ya, tentunya saudara, ya arti secara rohani, ya saudara, batu yang hidup atau batu hidup adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Saudara, firman Tuhan katakan sekali lagi, ya saudara, ayatnya yang keempat dikatakan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Sedikit latar belakang saudara, ini disampaikan oleh Petrus, ya saudara, bahwa pasal ini, kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau saudara ingat, mungkin minggu lalu, ya saudara, saya sampaikan juga firman Tuhan minggu lalu berbicara juga tentang yaitu pengakuan Petrus di Matius pasalnya yang ke-16. Ya, Yesus berbicara dengan Petrus dan Yesus bertanya kepada Petrus, ya saudara, menurutmu siapakah aku ini? Ya, murid-murid yang lain ada yang bilang, ada banyak orang yang bilang engkau adalah Elia, ya engkau adalah ya banyak saudara, nabi dan lain-lain. Tapi Petrus menjawab pertanyaan Yesus, engkau adalah Mesias. Dan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakan, namun yaitu Bapakku yang mengatakannya kepadamu. Dan saudara, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, batu karang yang teguh itu juga mengacu kepada pribadi Yesus. Sama seperti batu yang hidup atau batu hidup. Dalam bahasa Inggris
Ya saudara, dikenal batu hidup itu namanya living stone. Atau kalau saudara lihat di Alkitab saudara, di Alkitab yang saudara dan saya miliki, ya saudara, perikop ini, judul perikopnya di atasnya itu batu penjuru. Batu penjuru itu artinya cornerstone, saudara. Dan hari ini saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, batu penjuru pun mengacu kepada pribadi Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya berdiri di atas batu karang yang teguh, di atas batu yang hidup, di atas batu penjuru, kita tinggal di dalamnya. Saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, bersama dengan Yesus. Engkau dan aku menjadi orang-orang yang disayang Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa alam maut pun tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Engkau dan aku dijaga malaikat, sempurna sehat, jadi pelaku firman. Saudara diberkati, umur panjang, melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sangat percaya saudara pagi hari ini, ya saudara, terlepas, ya mungkin saudara bilang, tapi Pak Pendeta, saya ngalami persoalan, saya ngalami permasalahan, tapi Pak Pendeta masih ada masalah dalam hidup saya. Saudara, yang namanya orang hidup, ya pasti mengalami masalah, ada pergumulan saudara. Ya saudara, saudara orang hidup, ya mungkin melihat persoalan. Tapi percayalah pagi hari ini, persoalan hanya jembatan buat saudara dan saya untuk melihat kemurahan Tuhan dinyatakan lebih lagi bagi hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya, ya saudara, kalau hari ini saudara berkata, ya Pak Pendeta, ya gimana dengan hidup saya? Hidup saya, ya mungkin saudara ada yang berkata, ya mungkin saya masih dalam proses untuk sungguh-sungguh Pak Pendeta, ya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan menyerah, jangan mundur, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Karena kabar baiknya, saudara dan saya sedang dipakai Tuhan. Amin. Siapapun kita yang beribadah pada pagi hari ini. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saudara, ayatnya yang tadi kelima saudara, dikatakan sekali lagi. Ya saudara, ini kabar baiknya buat saudara dan saya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa sih Pak Pendeta rumah rohani? Rumah rohani adalah hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya juga dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup. Untuk apa saudara? Untuk rumah rohani, ya, artinya apa saudara? Hidup saudara dan saya sendiri, ya kita dikuduskan, kita dikhususkan jadi imamat yang kudus. Dan hari ini saudara dan saya hidup kita dipersiapkan. Ya saudara, makanya visi misi Tiberias itu jelas. Ya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, siap ke sorga. Nah, saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya kita siap ke sorga? Ya, kita dipersiapkan jadi batu yang kudus, batu yang hidup maksud saya. Maaf saudara. Ya, batu hidup atau batu yang hidup. Ya, living stone. Maka saudara untuk siap ke sorga, ya diundang suatu hari saudara dan saya ke sorga. Yang dengar bilang amin. Yes, haleluya. Maka saudara dan saya sebagai batu hidup yang jemaat Tuhan ini, ya imamat yang kudus punya ciri. Ya saudara, ciri batu hidup yang bisa jadi berkat. Ya saudara, biarlah di akhir zaman ini, ya saya sampaikan sama saudara bahwa enggak salah minta berkat sama Tuhan. Ya saudara, enggak salah juga ya berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Tapi biarlah hidup saudara dan saya bukan hanya kita minta berkat kepada Tuhan, tapi hidup kita boleh jadi berkat juga bagi kerajaan sorga, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Amin. Karena hidup ini saudara adalah kesempatan. Amin. Ketika saudara dan saya diberi kesempatan, diberikan waktu, mari kita pergunakan dengan bijaksana. Haleluya. Karena saudara, hari ini saudara dan saya kita beribadah datang pada Tuhan, maka saudara dan saya hari ini diberikan kesempatan juga. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang pertama, ya saudara, mau dipakai Tuhan, boleh jadi berkat bagi sesama, jadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Yang pertama, mari saudara dan saya kita buang semua kejahatan. Amin. Semua kejahatan, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Haleluya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Ya, membuang semua kejahatan. Kejahatan yang gimana? Saudara, dalam konteks ayat ini, tadi kita ingat lagi di ayat yang pertama, ya, semua kejahatan itu adalah apa saudara? Saya kasih tanda di sana di ayatnya, ya saudara, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
Itu semua adalah rupa-rupa macam-macam kejahatan. Ya saudara, dan kita lihat dunia di akhir zaman. Ya dunia ini sedang sakit saudara. Ya saudara, kita tinggal di dunia yang sedang pandemi. Tapi syukur karena kasih setia Tuhan. Kita diberi kesempatan dan diberikan waktu. Kita boleh yaitu datang beribadah dan boleh datang kepada Tuhan. Alkitab katakan, saudara dan saya yang datang pada Tuhan, janjinya lebih besar daripada permasalahan. Amin. Kuasanya lebih besar daripada setiap sakit penyakit, setiap vonis, setiap pergumulan dihancurkan, dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya yang percaya, melihat umur panjang, hidup yang penuh kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini, pagi ini saudara, ya Alkitab ingatkan saudara dan saya, berbahagialah kita yang diingatkan. Buang semua kejahatan. Ya sekali lagi, kejahatan itu apa? Tipu muslihat, dengki, munafik, ya fitnah. Mohon maaf ya Pak Pendeta, pagi-pagi keras amat firmannya. Ya saudara, saya mau sampaikan saudara bahwa saudara dan saya sudah diberikan yaitu kunci kerajaan sorga. Amin. Maka saudara, untuk ke sorga saudara dan saya, Alkitab katakan, ya saudara, engkau dan aku kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah. Saudara dan saya hari ini, ya saudara, kalau mau diberkati, kalau saudara dan saya mau melihat hari-hari baik, mari saudara, tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya sekali lagi, semua yang namanya tipu muslihat. Ya bicara tipu muslihat artinya apa saudara? Ya perkataan-perkataan yang menipu, perkataan-perkataan yang, mohon maaf tadi Alkitab yang catat sendiri saudara, yang fitnah. Jangan lagi saudara, saya mau sampaikan sedikit saudara, ya apa yang selalu disampaikan oleh gembala sidang. Ya saudara, kalau doamu mau dijawab Tuhan, pastikan perkataan mulut saudara dan saya adalah perkataan-perkataan yang baik. Amin. Perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang jujur. Ya, gembala sidang selalu sampaikan saudara, ya nonsen doanya dijawab sama Tuhan. Kalau perkataannya masih sia-sia, mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saudara dan saya ada di tahun 2022 karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya kita bisa hidup. Oleh karenanya mari saudara dan saya kita bawa hidup kita, persembahkan yang terbaik karena kemurahan Tuhan. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang percaya? Semua saudara dan saya kita hidup karena kemurahan Tuhan. Lambaikan tanganmu. Amin. Tapi saudara, kemurahan Tuhan juga kita tidak bisa permainkan. Kenapa? Galatia 6 ayat 7 saudara boleh catat baik. Jangan sesat, nanti baca di rumah ya. Semua yang ada di sini baca di rumah, yang di rumah baca di rumah ya. Seperti yang saya sering sampaikan. Ya saudara, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hari ini perkataanmu yang kau tabur, yang kau doakan, engkau akan tuai di hari depanmu. Apa yang kau tabur di bulan-bulan awal 2022, saudara dan saya akan tuai di akhir tahun 2022. Dan doa saya ketika saudara dan saya menabur firman, menabur iman, menabur berkat, perkataan iman, bukan tipu, bukan fitnah. Saudara dan saya akan melihat kita disesuai firman Tuhan, kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Apa yang kau pegang dan kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, sempurna sehat, melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan. Amin. Tapi hari ini mari saudara dan saya, biarlah kita membawa hidup kita, persembahan hidup kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk kita lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ya. Demi kemurahan Allah, ya kita setuju, kita sepakat bahwa hidup kita karena kemurahan Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ternyata ibadah yang sejati adalah ketika saudara dan saya bawa hidup kita, bawa tubuh kita, ya saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Ya jangan lagi saudara dan saya, mohon maaf, berdosa atas tubuh kita. Janganlah kita melanggar, ya saudara, atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, itu hidup kita, tubuh kita. Kalau hari ini saudara dan saya mungkin, ya saudara mungkin, aduh Pak Pendeta, ya saya masih ada pergumulan tentang itu. Cepat-cepat datang bertobat kepada Tuhan. Amin.
Karena tangan Tuhan lebih, yaitu daripada terbuka untuk menerima saudara dan saya, memulihkan setiap saudara dan saya. Saudara dan saya diberikan masa depan yang indah. Amin. Ayat kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang saya sampaikan tadi saudara, cepatlah kita berubah, cepatlah kita bertobat sebelum terlambat. Ya saudara, sebelum terlambat. Sekali lagi, Tuhan masih kasih waktu, Tuhan masih kasih kesempatan. Perubahan budi artinya apa saudara? Perubahan pola pikir. Atau kita mungkin saudara pernah dengar ada satu kata yang dinamakan metanoia. Ya saudara, metanoia artinya perubahan pola pikir. Atau saudara dengan kata lainnya pertobatan bah. Nah itu saudara. Ya. Artinya apa saudara? Perubahan hidup. Ya saudara, Alkitab katakan selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, Tuhan tahu kita nggak sempurna. Ya saudara, Tuhan tahu saudara bahwa kita mungkin ya saudara di antara saudara dan saya, Tuhan ya saya nggak kuat, Tuhan saya nggak sanggup, tolong saya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar setiap seruan doa saudara dan saya. Tapi hari ini mari saudara dan saya datang pada Tuhan, tinggalkan semua yang lalu, tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua kejahatan, ya saudara, semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang pada Tuhan dan Tuhan, ini aku serahkan hidupku, pakailah hidupku. Walaupun saya tahu, tadi saudara ya saya tanya, mungkin masih ada masalah, masih ada pergumulan, tapi bukan berarti orang yang menghadapi pergumulan tidak bisa menjadi berkat. Saudara dan saya, orang-orang yang mungkin masih melihat pergumulan, bukan berarti tidak bisa dipakai Tuhan. Saudara, masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyediakan, memberkati, menolong saudara dan saya mengalami melihat kuasa mujizatnya yang besar di dalam hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang kompak sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya sudah dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus yang kudus. Yang dengar katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya setiap pergumulan, persoalan, vonis sekalipun tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Doamu ada kuasa, mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan dan meninggalkan semua yang jahat. Jangan lagi, mohon maaf, firman Tuhan bilang, ya, kejahatan itu apa saudara? Tipu muslihat, fitnah. Jangan lagi kata-kata sia-sia. Jangan lagi misalnya hari ini bertobat, ya besok bertobat lagi. Itu namanya tomat. Tahu Bapak Ibu tomat? Tobat kumat. Nah itu saudara. Ya sungguh-sungguh minta pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan tolong saya. Jangan tobat kumat baru saudara. Ya firman Tuhan bilang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan saudara. Firman Tuhan hari ini ingatkan sekali lagi buat saudara dan saya. Yuk mari ya 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bersama-sama Tiberias kita baca 1, 2, iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, darah yang mahal sudah menebus hidup saya. Haleluya. Darah yang mahal, darah Kristus, ya saudara, yang sudah menebus hidup saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini saya mau sampaikan, pertempurannya, pergumulannya adalah sebenarnya di pikiran saudara dan saya. Seringkali saudara, ya setiap orang Kristen suka berpikir, aduh, ya kan, tapi bagaimana Pak Pendeta? Firman Tuhan bilang kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, firman Tuhan katakan darah yang mahal menebus saudara dan saya, menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Menyelamatkan saudara dan saya. Tapi gimana nih Pak Pendeta? Saya menghadapi pergumulan, saya menghadapi saudara. Semuanya tergantung iman saudara dan saya, dan pertempurannya ada di pikiran kita. Itu sebabnya pikirkan yang kudus, pikirkan yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Pusatkan, fokuskan hati dan pikiran saudara dan saya kepada janji firman Tuhan. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya
janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupanku. Amin. Yes, amin. Memang saudara seperti yang tadi saya bilang, ada pergumulan, ada. Orang percaya bukan berarti orang yang tanpa pergumulan, tapi orang percaya, orang-orang yang menang karena ada janji Tuhan. Amin. Karena ada kata firman Tuhan buat saudara dan saya. Sekali lagi klaim, ya saudara, firman Tuhan ini, raih firman Tuhan ini. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu sebabnya hari ini saudara, mari saudara dan saya kita letakkan firman Tuhan itu, janji firman Tuhan itu di pikiran saudara dan saya. Karena pikiranmu hari ini menentukan kehidupanmu. Perkataanmu hari ini menentukan kehidupanmu. Katakan amin. Saudara, ada seorang ibu ini saudara, dia karena dia mengalami ya vonis ini, ya saudara, dia beribadah live streaming. Tapi saudara, hari ini saya mau sampaikan, ibadah live streaming pun dimanapun saudara dan saya berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Apalagi kalau saudara datang beribadah onsite, tatap muka. Ya, tergantung iman saudara. Jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, ibu ini saudara, dia divonis dokter, tumornya 13 cm. Ya saudara, nggak main-main, 13 cm saudara. Besar sekali sehingga perutnya membesar juga. Seperti orang hamil. Padahal anaknya sudah besar-besar saudara. Ya, singkat cerita saudara, dokter katakan bahwa ini harus ada tindakan. Tidak bisa tidak. Ya, kalau enggak nanti nggak selamat dan lain-lain saudara. Saudara, anaknya, ya saudara, anaknya melayani di gereja Tiberias, ya, dan anaknya menghubungi kami. Lalu saudara, kami katakan, mereka minta perjamuan minyak urapan. Kami bilang, ya ada perjamuan, sudah didoakan oleh gembala sidang. Silakan kamu ambil di gereja Tiberias Center di Kelapa Gading setiap hari kerja, ya, sudah didoakan oleh gembala sidang. Silakan kamu ambil untuk yang sakit parah, yang sakit berat, tumor, kanker, ya, serangan jantung dan lain-lain, ya saudara-saudara yang memerlukan perjamuan minyak urapan. Ya, pagi hari ini juga saya mau sampaikan, silakan saudara boleh datang ambil. Ya, ada banyak sekali kesaksian yang luar biasa, ya saudara, orang-orang yang selamat dari COVID-19, ya saudara, sembuh, ya saudara, bebas dari resesi, tidak utang-utang sepanjang pandemi ini, hidupnya dipelihara Tuhan, ya, karena tadi Papa Reji bilang saudara, semuanya saudara dan saya tergantung imanmu. Ya, firman Tuhan katakan, ada minyak, ada anggur, saudara dan saya diberkati, terpelihara sempurna, sesuai firman Tuhan, saudara dan saya jadi majikan. Katakan amin, kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seminggu ibu ini perjamuan minyak urapan, ikut acara live streaming, ya seperti saat ini dipimpin oleh gembala sidang. Saudara, minggu depannya harus ada tindakan operasi. Ya, dokter katakan ini nggak bisa ditunda. Saudara, apa yang terjadi? Ya saudara, minggu depannya tepat di hari Senin saudara, setelah hari Minggu dia perjamuan juga. Hari Senin ya, anaknya ibu ini saudara, dia bangun ya saudara, lalu bangun tidur, lalu dia ke kamar mamanya ini yang sakit. Dia kaget lihat perut mamanya ternyata udah kempes. Nggak ada, maksudnya nggak besar lagi perutnya. Dan karena begitu kaget, begitu shock, ya, karena apa saudara, kemarinnya masih besar, tiba-tiba bangun pagi, sudah tidak besar lagi perutnya, ya mereka pun bingung sendiri, waduh ini gimana ya, harus cek dokter mungkin. Akhirnya mereka pergi ke dokter, dan sampai di rumah sakit dokternya pun heran, dari 13 cm setelah dicek saudara, menjadi 3,3 cm, berubah tumornya menjadi mengecil, karena kasih dan kuasa mujizat Tuhan. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan. Amin. Tapi saudara pastinya bertanya, Pak Pendeta, tapi itu masih ada? Iya, memang masih ada. Dan ceritanya juga belum selesai. Ya saudara, kesaksiannya juga belum selesai. Apa yang terjadi? Dokter katakan, tapi ini nggak bisa ditunda. Iya, saya juga bingung kenapa bisa begini ya. Ya, ini mama kamu kasih apa? Nggak dikasih apa-apa dok, hanya iya perawatan obat dari dokter saja. Ya saudara, lalu dokternya mengatakan, ini pokoknya 3 hari lagi harus, dok ya kami mohon ya seminggu lagi boleh enggak? Kalau mama saya 1 minggu dari 13 cm bisa jadi 3,3 cm, saya percaya ya setelah ini pun mama saya pasti akan sembuh, tidak dioperasi, tidak ada lagi penyakitnya, nggak bisa ya, pokoknya 3 hari lagi. Ya saudara, karena anak ini ya masih umurnya jadi masih kalau nggak salah 18 tahun atau 19, jadi sepertinya pendapatnya nggak didengar ya saudara, jadi memang harus dari keluarga inti saudara. Singkat cerita, harinya datang ya saudara, mamanya tetap masuk dalam ruang tindakan, dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Katakan amin saudara.
Saudara dan saya yang dikuduskan, diurapi oleh darah Yesus, saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ketika dicek berkali-kali pakai alat saudara, selang yang ada kameranya masuk ke dalam kandungan mamanya, saudara 2-3 kali dokternya pun heran, dan dokternya harus mengatakan dengan jujur bahwa tumornya sama sekali sudah tidak ada, sudah sembuh, sempurna sehat, tidak ada lagi 3 senti itu saudara, semuanya sudah sembuh, total sempurna sehat. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, begitu luar biasa ya saudara, dan ini kesaksiannya baru saudara, ya baru luar biasa. Mereka ya sangat bersuka cita dan mengucap syukur. Kuasa darah Yesus ya saudara menyembuhkan, mencucikan dan menyelamatkan saudara dan saya. Yang terakhir, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sama-sama saudara kita baca saudara ya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. 1, 2, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Kenapa saudara dan saya hari ini saya ajak kita semua sama-sama mengatakan kejadianku, artinya apa? Hidup saudara dan saya. Kalau kita boleh hidup, kita boleh ada, semuanya karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena saudara dan saya dari kandungan ibu kita, saudara dan saya sudah dibentuk dan dipilih. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, aku dipilih. Bilang sama-sama saya, aku diurapi. Amin. Saudara dan saya dipilih dan diurapi. Yang kedua, dipilih dan diurapi. Ciri batu hidup. Ya saudara yang jadi berkat. Saudara dan saya sudah dipilih. Oh ternyata Pak Pendeta, Tuhan sudah tahu saya dari kecil. Iya. Tuhan yang menjadikan saudara dan saya. Kalau kita ada pada hari ini, semua karena rancangan berkat Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebetulan. Tapi kalau hari ini saudara dan saya ada, Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya. Sekali lagi, sudah mempersiapkan. Makanya Gembala Sidang Papa Reaji selalu menyampaikan saudara, ya, bahwa saudara walaupun dari kecil beliau belum kenal Tuhan Yesus, tapi saudara dari kecil sudah diprogramkan. Ya saudara, Gembala Sidang saudara dan saya Pak Paryaji selalu bercerita, dari kecil beliau gak kenal yang namanya tipu dusta, beliau gak kenal yang namanya, mohon maaf, fitnah, munafik dan lain-lain. Ya dari kecil jujur, dari kecil saudara sudah dipersiapkan, dari kecil saudara sudah jadi orang yang punya belas kasihan yang luar biasa, sudah punya kemurahan hati yang luar biasa. Itu sebabnya gak heran ya saudara kalau hari ini saudara dan saya kita sebentar sama-sama seperjamuan kudus dengan Gembala Martir. Amin. Saudara dan saya kita dituntun oleh Roh Kudus. Untuk apa? Saudara dan saya kita menggenapi ya saudara janji kerajaan sorga. Alkitab katakan Tuhan yang membentuk buah pinggang saudara dan saya. Buah pinggang apa sih? Saya cek di Kamus Bahasa Indonesia, buah pinggang itu ginjal saudara, kidney. Ya saudara, buah pinggangku. Ya ginjal kanan kiri. Tuhan tahu setiap detil tubuh hidup saudara dan saya. Dipersiapkan. Saudara dan saya sudah dipilih, ditenun dalam kandungan, dan saudara dan saya kejadiannya dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya sedari kandungan, ya saudara bicara tentang yaitu kandungan, ya saudara banyak kesaksian-kesaksian mujizat yang sangat luar biasa. Mulai dari anak Pak Jeki, ya saudara, Jemaat Tiberias Manado yang dikasih minyak dan anggur, ya saudara, anak ini saudara, anak laki-laki, Pak Jeki punya anak perempuan semua. Mereka rindu punya anak laki-laki, Tuhan jawab. Waktu lahirnya normal, beratnya 5,2. Ya saudara, walaupun orang wow, dahsyat. Ya bisa 5 kilo saudara, lahir normal. Saudara sehat sempurna. Walaupun saudara mereka menghadapi persoalan, pergumulannya apa? Anaknya gak bernafas, badannya hampir membiru dan lain-lain. Tapi diberikan darah Yesus. Kuasa darah Yesus, darah kehidupan. Amin. Saudara dan saya melihat kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, anaknya bangkit saudara, menangis. Yang tadinya sudah hampir 5 menit. Ya saudara, Ibu Natali yang anaknya saudara kepalanya besar, namanya hidrosefalus, penyakit itu, virus itu saudara. Ya didoakan, diurapi saudara, Papa Reaji nubuatkan.
kandungannya normal sehat sempurna, akan lahir normal sehat sempurna, tanpa yaitu hidrosefalus, sembuh. Bahkan saudara, orangnya sudah bersaksi, ya waktu anaknya lahir, namanya David anaknya saudara, tidak ada tetes darah sedikit pun. Ya karena apa saudara? Bu Natali minum minyak urapan, ya, dan itu imannya. Pak Paryaji nggak pernah ngajar minyak urapan diminum, tapi kalau ia percaya, ia tergantung imannya. Katakan amin saudara. Alkitab nggak pernah ngajar saudara dan saya minum minyak urapan. Karena saudara memang yang namanya minyak urapan saudara, itu biasanya saudara kalau raja-raja diurapi, dilantik saudara, itu dicurahkan minyak, yaitu artinya dari atas ke bawah ya saudara. Dan mujizat terjadi sesuai dengan iman orang percaya. Anaknya lahir normal sehat sempurna. Ya saudara, penuh minyak kepalanya. Bu Hilda di sini saudara, saya bersama dengan gembala sidang di pojok situ saudara. Ya dekat alat-alat musik saudara. Dia nangis bilang, "Pak, udah gak ada lagi harapan Pak. Karena cuma beberapa ons anak dalam kandungannya." Datang Jumat Agung, Pak Paryaji sambil nangis beri perjamuan. Kasih anak you tidak akan mati, akan bangkit, akan hidup. Hari Paskah saudara, hari Minggu, ya saudara, kembali beribadah. Hari Senin cek ke dokter. Dokternya terheran karena ada detak jantung, denyut jantung dalam kandungan, yaitu Ibu Hilda. Lahir normal, 2,5 kilogram, diselamatkan Tuhan, dipilih, diurapi, penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel 16 ayat 12-13, saudara boleh catat, nanti baca di rumah. Yang di rumah saudara boleh ya nanti perhatikan. Ya saudara, tabung tanduk yang diangkat oleh Samuel, yaitu isinya minyak mengurapi Daud saudara. Dan semenjak hari itu ada roh Allah pada Daud. Daud hanya orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi ada roh yang luar biasa menyertai Daud, menyertai saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita datang mengucap syukur untuk kasih dan kebaikannya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Hatiku, delikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersama ku sembah, oh kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kamu mulia. Pagi ini kami bawa sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya kita beri tepuk tangan pujian yang meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi, sekali lagi bagi-Mu Tuhan kami sembah. Haleluya. Ku
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Sebentar ya Tuhan Yesus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan baptisan selam, Gereja Tiberias Indonesia kembali mengadakan baptisan selam yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Pendaftaran melalui WhatsApp ke nomor telepon di 0878 8850 4408. Kami ulangi, 0878 8850 4408. Lalu informasi yang berikutnya kembali kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, untuk sama-sama kita boleh kembali beribadah dalam KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dimulai jam 6 sore. Dilayani oleh yang terkasih Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama dengan Bapak Pendeta Elfris Sirait dan tim. Ibarat tengah minggu, Gereja Tiberias Indonesia hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Citra Garden, Jakarta Barat. Ada 2 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 4 sore dan sesi yang kedua jam 6 sore. Dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Di hari yang sama pada pukul 7 malam bertempat di Gereja Tiberias Karawaci akan diadakan 1 kali sesi ibadah dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Serang. Di hari yang sama, pada pukul 6:30 malam, bertempat di Gereja Tiberias Newton Cibubur, akan diadakan 1 kali sesi ibadah, dilayani oleh yang terkasih, Bapak Pendeta Melvin B. Tuela. Lalu kami mengundang bagi teman-teman muda, untuk kembali sama-sama kita boleh beribadah, dalam KKR Kaum Muda Boanerges hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias jam 5 sore, dilayani oleh yang terkasih, Bapak Pendeta Jonathan Langsing. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk menyampaikan, untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi Tuhan pernah berkata, berjantung ingat kasih Tuhan, muliakan Tuhan
sebenarnya, tapi sadar Tuhan yaitu apa? Yaitu kita melakukan perjamuan itu dikatakan apa tuh? Untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga perlu minyak anggur, perlu minyak anggur. Persembahan 1000 anggur, artinya perjamuan kudus, 10.000 minyak urapan. Punya perintah Tuhan mengembalikan ayat itu, maka kita sering tiap kali perjamuan karena mengingat kasih Tuhan tanpa batas. Maka kita baca di sini di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Makan tubuhku, minum darahku, Anda akan bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Jadi tugas iblis jangan ngeledek ke saya, kembalikan kuasa aku. Ada buktinya. Kan Tuhan katakan lihat buah-buahnya. Buahnya apa? Yaitu orang mati bangkit, bayi mati bangkit, gak terhitung. Cuma dunia kan gak ada. Maka saya punya kembalikan istilah Tuhan, kuasanya tiada terang. Kan saya putih kuasa besar tadi. Tuhan mengatakan lihat buahnya. Apa buah iblis? Yaitu orang mati bangkit, orang bangkrut, urusan jutaan dolar pun dimenangkan dengan minyak luar biasa. Di dunia lain mana ada orang dikubur 10 tahun kakek minyak tetap utuh, awet muda. Di dunia nggak pernah dengar, karena ini manusia nggak bisa. Tapi firman Tuhan tuh, maka tugas pendeta, tugas saya buktikan firman Allah itu kuasanya lebih dari manusia. Satu bukan bunga anggrek dikubur 4 tahun dibongkar, dipegang orang yang wafat, bongki dipegang dibongkar 4 tahun tetap utuh. Di dunia kan nggak ngerti, ilmu pengetahuan nggak ngerti bunga dipegang 4 tahun tetap utuh. Itulah kuasa minyak urapan, kuasa bersakrus. Maka Tuhan katakan terima Tuhan Yesus, Anda kekal akan bangkit hari kiamat. Termasuk kalau Anda wafat pun, Anda ada bianggur, Anda tetap utuh awet muda. Kalau Anda gak muda, belajar bianggur. Kalau Anda dikubur tetap utuh, Anda dimasuki belajar bianggur. Tuhan yang katakan, saya sudah buktikan berkali-kali. Maka ngambil kuasa bianggur, kita baca di Wahyu 6. Juga Anda perhatikan betapa kuasa bianggur. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar.
dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Zaman ini orang nyebut zaman Akeson. Perhatikan, Adam yang nggak rusakan. Zaman katakan apa? Serpat dari dunia dikalahkan maut seperempat dunia. Tapi Adam yang Anda nggak dirusakan. Demikian juga ada binatang buas yang katakanlah yang buat orang mengalami maut atau mati. Tapi Adam yang Anda tidak kalah sama binatang buas. Demikian juga apa mahal resesi. Anda harus punya iman. Anda mengikuti penyanggur. Anda nggak akan kelaparan, nggak kena sisa punya iman. So, yang sejak kecil punya iman. Kalau kita hidup yang baik, maka Anda tidak mesti kekurangan. Maka pada zaman akhirnya ada kelaparan, ada resesi. Dua, Anda semua tidak kena resesi. Anda tidak miskin, nggak bangkrut. Anda selalu diberkati Tuhan. Demikian juga kita tolak kutuk penyakit. Agar Anda tidak ngalih maut. Dua, saya, Anda, dan saya bangkit hari kiamat, terbangkan ke surga. Itulah visi Tuhan beri pada saya, mengembalikan kuasa, menyakur. Istilah Tuhan kuasa yang besar. Mari kita masuk jauh. Anda sebenarnya sakit apapun, Anda kalau punya iman, Anda sembuh. Mari kita tular juga virus corona ke rumahmu. Tidak ada virus corona. Mari kita angkat roti. Kami mengucap syukur Tuhan kasih yang bertampas, Engkau yang tertombak tertikam di atas usai memberikan tubuh darahmu untuk kami yang bersaka damu akan bangkit hari kiamat. Angka di surga akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kita bersama-sama angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus sebagai penjanjian kekal dosaku diampuni. Disucikan pikiranku, perkataanku, berbuat diurapi agar kami penuh kuasa, hujan, lepas dari kutuk penderitaan. Kami tolak kutuk sakit, kutuk virus corona, kami tolak kutuk bangkrut miskin, kami tolak terkapar, meja operasi, kami semua bebas dari virus corona, keluarga kami lepas dari segala kutuk penyakit. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikirin, tidak vertigo. Kami tolak kutuk ketuaan, kami diurapi, mulut kami ada kuasa, ada mujizat. Kami tolak kebutaan, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, ginjal sehat sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak dioperasi, ginjalku sehat sempurna. Kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU. Kami semua keluargaku bebas dari kutuk penyakit dan penderitaan. Kami dua perjalanan lebih dari roti mana? Jangan roti mana? Zaman Musa 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami juga diberkati, tidak kurang, tidak miskin. Yang kedua, jangan roti yang pakai ada jubah kemuliaan, jubah yang suci. Kami akan mulia, berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus. Kami tolak segala dosa, kami tolak perzinahan, pencabulan. Kami doa keluargaku menjadi warga surga, akan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami semua disembuhkan dari kutuk sakit, segala kutuk sakit sudah diangkat di atas kau. Inilah roh dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngecani istilah Tuhan cawan itu, yaitu dengan anggur menjadi darah Yesus. Buktinya apa?
penuh kuasa. Mari kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kau saya sebagai penjang yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah dosa, kami telah setan dan berkati kami, keluarga kami, kudus jadi warga surga, akan bangkit hari kawan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak mikir, tidak bertiku. Anak muda, kami telah berdoa yang pandai, cerdas, punya roh the biggest, ada roh juara, apa yang dikerjakan berhasil. Kami doa agar tidak kami tolak kebutaan, kami tolak segala kutu alergi, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah kanker, tumor, leukemia. Kami doa keluargaku tidak kena virus corona. Kami telah virus corona tidak nembak keluargaku. Presiden Jokowi juga berkati para menteri bebas dari virus corona, agar mereka dilindungi, dibagari, bangsa kami lepaskan dari virus corona, bebas resesi, kemiskinan, kebangkrutan. Kami doa agar kami semua hari kami telah segala penderitaan, segala kutuk gagal, kutuk miskin. Anda dua masing-masing sebut sakit Anda dua masing sebut sakitmu, dua mau sebutkan. Silakan dua keperluan Anda. Doa, Yesus berkati, kabulkan doa kami, agar kami semua bersama keluarga tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa, keluarga kami semua jadi warga surga, keluarga kami semua bebas virus corona. Bangsa kami berkati, tidak kena resesi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, supaya apapun usaha kami, PR kami berkati, berhasil, tidak miskin, tidak bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan yang membangkitkan kami hari kiamat, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami semua sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Jadi kita tidak nyembah minyak urapan. Itu sarana agar Anda bagi dari kiamat. Tuhan mengatakan apa? Beri padaku minyak untuk memandang lelah. Tuhan saja ngomong, untuk pesta surga perlu minyak urapan. Maka kita angkat minyak ini, maka Anda juga sebut dari sakit Anda. Kita angkat minyak ini yang ciptakan kembali. Waktu Adam dan dosa hilang kemuliaannya, kembalikan dengan minyak urapan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk muliakan kami manusia, agar semua yang hadir, yang nyatakan ini, mereka beri kemuliaan, beri kuasa dengan minyak mereka diurapi agar mulia. Karena minyak ini
kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami surga. Muliakan keluarga kami, biar keluarga kami termeterai di surga. Agar keluarga kami diam tidur Tuhan sepanjang masa. Keluarga kami diberkati, jadi warga surga. Keluarga kami lepas dari kutuk sakit, lepas dari kutuk virus corona. Kami tolak virus corona. Kami berkati sebagai warga kerajaan surga. Keluarga kami diurapi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Yesus kami diurapi agar keluarga kami jadi warga surga. Keluarga kami kita tolak kutuk gagal, kutuk miskin bangun. Kami tolak segala kutuk sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak virus corona. Keluarga kami diberkati jadi warga surga. Keluarga kami tidak mengalami penderitaan, tidak gagal, tidak miskin. Berkati kami semua disembuhkan. Ada dua masing-masing secara oleh segala sakit, oleh segala sakit ada dua. Maka minyak ini memberi kemuliaan, memberi kuasa pada manusia yang memakainya, bahkan kepada jasad yang pakai minyak ini tetap utuh, tetap awet muda. Inilah minyak urapan. Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini kita sudah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Tubuh dan darah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak urapan. Pulanglah yaitu dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Saudara yang beribadah di live streaming juga dalam berkat kasih kuasa anugerah Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk sarana kuasa, minyak dan anggur. Janji Tuhan, kami raih firman-Mu. Wahyu 6 ayat 6, kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak pedang sampar kelaparan. Kami tolak resesi. Kami tolak segala sakit penyakit vonis. Kami tolak segala yang jahat dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dalam berkat kasih kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami doa, ucap berkat bagi hidup kami sepanjang tahun 2022. Dalam nama Yesus, ngalami double berkat, double kasih, double kuasa, double mujizat, double kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, tahun terobosan yang indah bagi setiap kami. Kemurahan Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah bagi kami dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang setia mencari Tuhan, kami percaya hidup kami tersedia, terpelihara dari kerajaan sorga. Tuhan berkati umat-Mu, setiap kami semua yang beribadah ada di acara ini pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga keluarga, Tuhan berkati, Tuhan sayangi setiap mereka yang kasih mula-mula. Tuhan berkati yang hidup rukun damai, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami raih firman-Mu. Tuhan memberkati roti makanan kami, Tuhan memberkati air minuman kami, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya dalam nama Yesus sepanjang tahun ini tidak ada yang mandul. Kami doa Tuhan yang menggenapkan umur kami, artinya panjang umur, sempurna sehat, melihat hari baik, awet muda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami raih, kami percaya minyak anggur sempurna sehat, diberkati Tuhan. Berkati sayangi semua umat-Mu, pulang dari tempat ini jaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di rumah dalam berkat Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami semua bersama keluarga. Pak Sinuraya, Bu Deborah bersama keluarga dalam berkat Tuhan, sehat sempurna, apa yang dikerjakan berhasil. Kami doa berkati Pak John Sianipar bersama ibu, bersama anak-anak, sehat sempurna, umur panjang, diberkati usaha pekerjaannya berhasil, karirnya maju, anak-anaknya disayang Tuhan, diberkati berhasil, punya keluarga yang indah. Tuhan berkati karirnya maju. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pak Yulianto bersama keluarga dalam berkat Tuhan, sempurna sehat, pekerjaannya berhasil, anak-anaknya diberkati. Pak Yobel Sondak bersama keluarga dalam berkat Tuhan, kami berdoa berhasil, sempurna sehat. Berkati Pak Anggoro bersama keluarga, diberkati Tuhan, sehat sempurna, pekerjaannya berhasil. Kami doa berkati Bu Intan bersama keluarga, sempurna sehat, pekerjaannya berhasil, anak-anaknya berhasil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap, yaitu kami pelayan Tuhan, worship leader. Tuhan berkati Pak Yoris bersama keluarga, sempurna sehat. Tuhan Yesus berkati bersama istri, anak-anak diberkati Tuhan. Berkati Pak Daniel Desmond
Desmond bersama keluarga. Tuhan berkati, yaitu istri anak, juga berkati pekerjaan, usaha, studinya diberkati. Bahkan juga imam musik Pak Catur bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Kami berdoa, bahkan backup singers diberkati Tuhan. Bahkan tim event Josephine bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Ushers, greeters diberkati Tuhan. Soundman, operator media, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, Tuhan pelihara bersama dengan keluarga besar. Kami doa para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, disayang diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkat yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara boleh tetap gunakan masker secara baik dan benar. Dan dalam ibadah ini, dalam ibadah Nurul tidak ada altar call. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami